kayak tangan manusia tapi kok agak pucat apa putih gitu kan. Dicek ternyata di belakang dia ada sosok kuntilanak sama lagi duduk juga. Setelah ngelewatin lorong nggak tahu kenapa gitu tiba-tiba pengen aja nengok, dan pas nengok ke belakang itu kayak ada sosok lagi jalan. Tapi Dewi itu langsung nengok ke arah mukanya, dan pas ditengok ke mukanya lu tahu mukanya itu kayak habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebawain sebuah cerita, yaitu tentang rumah sakit nih. Kira-kira ada cerita menarik apa nih di balik rumah sakit itu? Dan udah dipastiin ya, cerita kali ini tuh bener-bener seru banget. Dan buat lu yang pengen tahu videonya kayak gimana, lu wajib pantengin video ini sampai habis. Dan buat lu yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi ke Instagram gue, yaitu samsul.1010. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Gimana puasa lu semua? Udah ngelewatin masa-masa minggu pertama nih. Ya semoga puasa lu masih pada utuh lah ya, nggak ada yang bolong atau udah nggak ada yang ada halangan gitu, kecuali kalau cewek ya. Tapi kalau cowok ya semoga aja lo bisa tamat sampai 1 bulan. Nah oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Jadi awal ceritanya tuh kayak gini. Jadi kita sebut aja si orang ini tuh namanya Dewi. Nah Dewi ini kebetulan dia tuh pekerja rumah sakit, atau bisa dibilang perawat atau suster kayak gitulah. Nah kebetulan dia ini kerjanya tuh disuruh pindah tugas. Jadi disuruh pindah tugas ke salah satu daerah gitu kan. Ya karena memang beberapa pertimbangan dan Dewi juga mau, akhirnya ya udahlah pindah tuh. Cuman sebelum pindah ini dia tuh kan pamitan dulu ke keluarganya. Pamitan ke keluarganya, ditanya kan daerah mana. Keluarganya tuh sempat khawatir karena satu daerah ini tuh bisa dibilang ya, dibilang kota enggak, dibilang kampung banget enggak, cuman kawasan yang bisa dibilang ya lumayan cukup sepi lah, maksudnya kayak pedesa-pedesaan gitu lah. Cuman Dewi ini bilang nggak apa-apa lah bu, masih muda ini kan, sekalian hitung-hitung cari pengalaman. Cuman si ibunya bilang hati-hati, mawas diri, takutnya kenapa-napa, jangan lupa juga jangan pernah lupa tinggalin sholat dan lain-lain gitu kan. Akhirnya setelah dari ngobrol sama si ibunya ini, pamitan dan lain-lain, singkat ceritanya berangkatlah ke satu daerah. Nah berangkat ke satu daerah ini dan dia ketemu ya bukan rumah sakit sih, jatuhnya kayak puskesmas gitu lah. Karena ya kalau rumah sakit kan gede, cuman ini kan cuman ada fasilitas, beberapa fasilitas doang gitu, nggak komplit banget, cuman sebatas pelayanan ya pertolongan pertama lah gitu kan. Tiketnya udah kayak gitu, dia udah sampai, dia juga udah disiapin rumah tinggal dan lain-lain gitu kan. Di awal mula kerja dia tuh nggak kerja, tapi kayak ngecek dulu lokasi tempat si rumah sakit ini, kita sebut rumah sakit aja lah ya biar gampangnya. Nah dia masuk, cuman sebelum masuk ini dia udah punya feeling jelek tentang, bukan feeling jelek sih, hawanya tuh kok agak nggak enak. Ya memang sih pada umumnya rumah sakit lu tau lah kayak gimana gitu kan. Cuman baru kayak di depan rumah sakitnya tuh kayak kok beda gitu hawanya. Memang nggak yang gimana-gimana, nggak ngeliat penampakan dan lain gitu, kayak beda. Akhirnya ya udahlah, cuman mungkin karena faktor tempat baru kali ya. Akhirnya dia masuk kan, dan kebetulan juga di situ ada beberapa petugas yang ya bisa dibilang jadi ngebantu si Dewi inilah buat keliling tentang rumah sakit ini gitu kan, dikasih tahu lokasi dan lain-lainnya. Udah dikasih tahu memang gak terlalu gede gitu, cuman ada beberapa ruangan dokter, terus kayak IGD gitu kan. Dari situ juga nggak banyak banget, ada sih kayak kamar
mayat terus dan lain-lain itu ada gitu, cuman nggak terlalu komplit seperti rumah sakit yang ada di di kota gitu kan. Nah udah dikeliling-keliling kayak gitu, cuman ada beberapa tempat yang memang menurut Dewi ini kok beda ketika ngelewati rumah sakit ini. Padahal bagian itu tuh bukan kayak kamar mayat gitu, tapi itu tuh salah satu lorong. Nggak tahu kenapa lorong itu tuh bisa dibilang lumayan cukup panjang. Ya lumayan cukup panjang tuh maksudnya lumayan, ya kalau jalan tuh sekitar 1 sampai 2 menit gitu. Jadi kayak kok bisa lorong sepanjang ini gitu, kenapa nggak di persempit aja atau gimana, atau itu juga nggak tahu gitu. Setiap pertama kali Dewi ngelewatin lorong itu, hawanya tuh kayak merinding gitu, kayak adem, sejuk, tapi kok sejuknya beda gitu. Dan kayak ada beberapa sosok yang ngeliatin gitu, tapi ketika Dewi ngeliat tuh kayak nggak ada, cuman pirasat-pirasat doang gitu. Dan memang pada saat di situ tuh petugas di situ tuh nggak terlalu banyak juga sih yang kerja di situ tuh. Di situ ya udahlah, akhirnya udah dia udah keliling-keliling rumah sakit itu, ya udah dia balik lagi ke tempat atau ke kosannya dia gitu kan, ke rumah singgah dia. Dia tuh nggak yang buru-buru langsung kerja, tapi ya belanja dulu tentang kebutuhan dia gitu kan, keseharian dia gitu. Setelah udah belanja, dan memang dari pihak si rumah sakit ini tuh ya udah lu santai dulu aja, istirahat dan lain-lain gitu kan, sekalian ya ngakrabin diri dengan tetangga yang ada di lingkungan dia sendiri gitu kan. Nah udah kayak gitu sekitaran 2 atau 3 hari dia istirahat di kosannya, akhirnya mulailah dia baru berangkat kerja nih. Dia berangkat kerja kan pada umumnya pagi kan, ya itu juga memang pagi lah, sekitar jam 8 jam 9 dia berangkat. Dan dia pun sampai di rumah sakit ini kenalan dengan beberapa timnya, atau bisa dibilang dengan beberapa perawat lainnya. Ada yang kenalan dengan dokter, security dan lain-lain, itu udah kenalan gitu kan. Dari situ memang gak ada kejadian sesuatu hal yang aneh-aneh, dan toh pemilik atau bisa dibilang yang kerja di situ kelihatan happy-happy aja gitu kan. Dan kerjaannya pun nggak terlalu berat kayak di rumah sakit gede gitu. Ya cuman sebatas sakit-sakit ringan, biasanya meriang lah ya, penyakit-penyakit orang desa biasanya ya sebatas pegel-pegel akibat berkebun dan lain-lain kayak gitu. Paling mentok-mentoknya parah gara-gara misalkan kena batang pohon, ketiba batang pohon dan kayak gitu doang gitu kan. Dari situ sehari 2 hari, seminggu 2 minggu kerja itu udah biasa-biasa aja. Singkatnya 1 bulan. Nah kebetulan di 1 bulan dia kerja, karena memang kerjaannya itu saking santainya, jadi kayak ya warga plus 62 tahu lah, saking santainya biasanya kadang-kadang suka ngelupain kerjaan dia gitu, bikin laporan akhir bulanan gitu kan. Dia pun sadar kalau dia tuh belum selesai nyelesain laporan bulanannya ini gitu kan, karena saking santainya dan ngerasa gampang gitu kan. Dan Dewi ini juga bukan karena dia mau ngentarin kerjaannya, dia pikir nggak apa-apa lah nanti dikerjain sekalian aja gitu kan. Singkatnya dia kerjain tuh, dikerjain sampai 1 bulan ini tuh rekapan buat 1 bulan ini tuh sampai larut malam. Ya nggak larut malam sih, sekitaran jam 9 sampai jam 10-an gitu lah. Nah kondisi pada saat itu rumah sakit jam 8 udah mulai sepi, kecuali ada security doang. Dan memang ya ada sih beberapa perawat gitu, cuman ya nggak yang serame ketika di siang hari gitu kan. Akhirnya ya Dewi ngerjain laporan itu, dan kebetulan pada saat itu di ruangan dia tuh cuman ada dia sendiri doang gitu kan. Dia ngerjain laporannya itu tuh kurang lebih sekitaran jam 8 atau jam 9-an. Dia tuh ngerjain, kok ada yang aneh, kayak ada yang lewat dari pintu, kayak ada yang lewat. Mungkin security atau suster lain gitu kan, atau perawat lain gitu. Dia terus aja, dan gak lama kayak ada yang buka pintu dong, trek gitu kan, ditutup lagi. Ya Dewi itu cuma mikir mungkin yang lain gitu kan, maksudnya staff lain gitu. Dia masih cuek, belum ada yang berpikiran aneh-aneh. Udah kayak gitu mendadak dia pengen minum, ya udah tuh dia ngambil minum. Dan gak lama dia ngelihat siluet kayak orang lewat. Dia kayak nengok kan, ngambil minum, dia nengok, lah kemana ya gitu kan. Dan saking penasarannya akhirnya dicek lah ke sumber siluet itu gitu kan. Dicek, kok nggak ada siapa-siapa. Bahkan Dewi ini sempet teriak, kak gitu kan, ada orang nggak di sini? Tapi nggak ada yang nyaut. Dikelilingin lagi lah
si ruangan itu, ternyata memang nggak ada orang. Dewi masih berpikiran, mungkin karena letih karena ngerjain tugas ini gitu kan. Dari situ tuh, ya udah deh. Akhirnya Dewi ini pulang lah, sekitaran jam 10 lewat dikit gitu. Dewi ini pulang, dia ngelewatin satu lorong itu yang bisa dibilang lumayan cukup panjang gitu kan. Nah dari situ dia lewat, baru sampai seperempat dari lorong itu, lagi-lagi dia merasa kalau ada yang ngeliatin dia. Dewi tuh sempet diem di lorong itu kayak nengok kiri kanan tapi kok nggak ada gitu kan, nggak ada sosok yang ngeliatin. Bahkan dia coba ngeberaniin diri buat ngecek gitu kan, wah kok nggak ada nih gitu. Ya udah lanjut lagi jalan dengan nggak yang cepet-cepet, jadi kayak pelan-pelan. Dan nggak lama ada suara langkah kaki di belakang dia jalan, tek tek, sama gitu kayak ya lu tahu kan kalau pantopel nginjek keramik gitu kan kedengeran keteplak gitu kan. Dari situ dia nengok lagi ke belakang, kok suaranya nggak ada. Baru mulailah merinding sekujur tubuhnya si Dewi ini kan. Ya udah deh lanjut, dan dia agak mempercepat jalannya. Lagi mempercepat jalannya itu, nggak tahu dari mana mendadak tiba-tiba ada yang jatuh di depan dia. Itu seekor kucing. Jadi kayak loncat entah jatuh, pokoknya tiba-tiba tek di depan. Dewi langsung seketika langsung ngejer gitu dong, astagfirullahaladzim gitu kan, langsung kaget dia kan, tapi yang nggak teriak-teriak kencang-kencang banget gitu. Dia tuh sambil ngelus dada gitu kan, ada-ada aja lah malah dikagetin kayak gitu. Tapi anehnya kucing ini cuman diem, kayak pingsan gitu, diem aja jatuh tuh tek. Harusnya namanya binatang gitu kan gerak dikit kayak atau apa, ini kayak kucingnya tuh kayak mati gitu, diem aja. Dewi sempat heran dan dia kayak mau ngebangunin si kucing itu, kayak mau disamperin jongkok. Dan pas tiba-tiba mau dipegang, kucing itu tiba-tiba lari mendadak sambil kayak gimana ya, kucing kesal kali ya mungkin, ya gue juga nggak tahu sih, pokoknya kayak gitu kan. Di situ lagi-lagi Dewi kaget lagi kan, dan bahkan dia tuh sampai yang namanya kepental ke belakang karena kaget gitu, sambil astagfirullahaladzim. Jadi double kan dia kagetnya. Tapi pas lagi double kayak gitu kagetnya, dia kan jatuh nih, tangannya dia agak ke belakang. Tapi yang aneh, tangannya ke belakang itu kayak megang sesuatu. Kok kayak megang apa gitu. Dicek, dia ngelihat sosok tangan yang serupa juga. Sama kayak tangan manusia, tapi kok agak pucat apa putih gitu kan. Dicek, ternyata di belakang dia ada sosok kuntilanak sama lagi duduk juga, lu bayangin. Dan itu kondisi si kuntilanaknya itu ngeliatin si Dewi. Jadi pas nengok kayak begini sama-sama saling berhadapan gitu. Dewi dari situ langsung gak sadarin diri, dan tiba-tiba ketika bangun dia udah ada di salah satu ruangan yang masih ada di rumah sakit. Ternyata pada saat itu tuh ada beberapa suster juga, dan kebetulan katanya ditemuin sama security gitu kan. Sempat ditanya sama teman-temannya ini tuh kan, kenapa wi gitu. Cuman Dewi itu bilang, cuman beralasan mungkin karena kecapean lembur gitu kan. Si temennya tuh bilang ya udah, makanya jangan terlalu capek-capek kerjanya, kalau memang masih bisa besok aja gitu, toh di sini mah kerjanya nyantai gitu, jangan terlalu buru-buru. Oh iya gitu kan. Nah udah dari kayak gitu, singkatnya Dewi tuh pulang lah. Itu tuh udah mulai agak larut lah, sekitaran jam 11 lewat gitu. Dan ngelewatin lorong itu lagi. Cuman kali ini ketika ngelewatin lorong itu tuh, Dewi itu langsung kayak agak setengah cepet gitu kan, dan dia pun nggak merhatiin kiri kanan gitu. Dan setelah ngelewatin lorong, nggak tahu kenapa gitu, tiba-tiba pengen aja nengok. Dan pas nengok ke belakang itu kayak ada sosok lagi jalan tapi ngebelakangin mukanya tuh ngebelakangin Dewi ya, tapi pakaiannya kayak manusia. Dewi itu sebenarnya pengen nyamperin gitu kan, ini pasien apa bukan gitu kan, takutnya lagi ngelindur nyasar atau gimana, tapi bodo amat deh, akhirnya jalan lah. Dan pas lagi jalan kayak gitu nggak sengaja tabrakan dengan bapak security. Tek, pas lagi tabrakan kayak itu, aduh maaf bu gitu kan si security itu. Oh iya pak, nggak apa-apa, maaf saya juga jalannya tuh nggak lihat. Terus ditanya dong sama security-nya, kenapa buru-buru? Nggak apa-apa kok
Lagi-lagi Dewi ini tuh nggak bilang gitu kan, kayak ya udah deh. Walaupun sempat pada saat itu yang jaga security itu tuh sekitaran 2 orang. Si security ini tuh udah menawarkan jasa, gimana Bu kalau diantar saja, apalagi udah malam kan, takut gitu kan. Cuman Dewi ini bilang nggak apa-apa kok, lagian dari rumah sakit ini tuh jalan sekitaran 5-10 menit doang, nggak yang gelap-gelap banget. Akhirnya Dewi jalan tuh sendirian. Lagi jalan sendirian kayak gitu, nggak tahu gimana tiba-tiba ada kedengeran suara rintihan tangisan. Ya lo tau lah ya suara Kunti kalau lagi ngerintih tuh kayak gimana gitu kan. Dewi tuh sempat udah mulai panik lagi gitu kan, dan ya udah tuh Dewi tuh agak mempercepat jalannya. Jalannya dipercepat walaupun matanya tuh celangak-celinguk gitu, kayak nengok kiri kanan tapi nggak ada sosoknya gitu. Dan singkatnya alhamdulillah sampailah Dewi di di rumahnya gitu. Dan setelah sampai di rumahnya, Dewi langsung bersih-bersih dan dia pun langsung ngerebahin diri, dan mendadak seketika dia keinget tentang kejadian yang ada di rumah sakit. Aduh, ada-ada aja sini rumah sakit gitu kan. Walaupun Dewi udah ya beberapa kali kerja di rumah sakit gitu, udah lama juga kerja di rumah sakit. Ya beberapa kali juga ngeliat penampakan, tapi kok hawanya beda aja gitu di rumah sakit ini tuh, kayak lebih gimana gitu menurut Dewi itu. Tapi ya udahlah, bismillah aja menurut Dewi, dan singkatnya Dewi tidur tuh. Dan pas tidur dia kebangun lagi, dan kebetulan pada saat itu dia kebangun lumayan cukup kesiangan gara-gara mungkin kecapean gitu kan. Dia berangkat itu sekitaran jam 10 siang, dan pas berangkat sampai itu sempet kayak ditanya, wah gara-gara lembur semalam ya gitu kan kata temennya tuh. Dewi itu cuman senyum-senyum kayak iya gitu kan, kayak ya mungkin karena kecapean semalam gitu kan. Nah udah dari kayak gitu ya lanjut lagi lah Dewi kerja kayak biasanya. Dan setelah kerjanya mulai senggang ya dia nyelesain laporannya lagi gitu kan. Nyelesain laporannya lagi, dan dia lagi-lagi gara-gara saking terbawa suasana dengan kerjaannya yang numpuk gitu kan, akhirnya dia lembur lagi lah. Nah lagi lembur kayak gini tuh, lagi-lagi sama kayak malam sebelumnya, kok tiba-tiba sepi. Dan kayak sama kejadiannya tuh, kayak ada yang buka pintu, tiba-tiba kayak ada siluet gitu kan. Dia tuh penasaran sebenarnya ya, walaupun Dewi ini belum tahu gitu, maksudnya rumah sakit ini tuh dulunya kenapa sih, atau ada tragedi apa itu belum sempet nanya ke yang detail kayak gitunya. Dewi mulailah coba jalan-jalan gitu, dalam arti ya udahlah gue agak santai dikit, gue mau coba ke pos security. Dia bilang mau nanya-nanya gitu kan, sekalian ngopi bareng di sana. Akhirnya dia jalan lah, walaupun dia harus ngelewatin lorong itu lagi ya, dengan suasana atau dengan kondisi yang agak merinding-merinding sedap gitu kan. Karena setiap ngelewatin lorong itu, Dewi tuh selalu berpikiran kalau dia tuh kayak ngeliat, kayak diliatin sesuatu gitu. Tapi iya kalau kemarin kan sempat ditampakin gitu kan. Tapi ini beda gitu, kayak ada yang merhatiin terus saja dari situ. Memang gak ada kejadian apa-apa, dan sampailah ketemu sama security di situ. Akhirnya pas lagi gitu, lagi ngapain Pak gitu kan. Lagi kayak gini aja Bu, lagi biasa, lagi nongkrong ngopi nyebat gitu kan. Oh boleh Pak saya gabung, Dewi itu kan. Oh iya boleh. Akhirnya gabung lah, ngikutan ngopi di situ gitu kan. Nah nggak tahu kenapa Dewi itu langsung nanya, Pak ini sebenarnya rumah sakit itu dulu bekas apa, atau punya histori kelam nggak di rumah sakit ini. Security-nya langsung kaget dong. Kok bisa-bisanya nanya kayak gitu, emang kenapa? Akhirnya Dewi cerita tuh bahwa kemarin sebetulnya Dewi tuh ngalamin sesuatu hal yang aneh atau yang bisa dibilang janggal. Diceritain kan, si security-nya itu cuman manggut-manggut doang. Security-nya itu bilang ibu tuh salah satu ya bisa dibilang orang yang dari luar kota lumayan cukup betah di sini. Karena biasanya orang yang kerja di sini apalagi dari luar kota itu biasanya nggak betah, dan rumor atau bisa dibilang ya cerita dari rumah sakit ini tuh udah jadi rahasia umum lah, bahwa rumah sakit ini dulunya pernah kebakaran dan lumayan memakan korban jiwa. Dan salah satunya korban yang meninggal itu tuh jadi kayak kebakaran, tiba-tiba lari dan stay di lorong itu, dan rata-rata pada numpuk di lorong itu gitu, dan nggak sempat ditolong juga. Oh gitu. Dan si security-nya juga ini bilang
Biasanya sih kalau ini malam tuh memang suka banyak banget suara-suara aneh, jangankan ibu, dia bilang, saya aja yang jaga malam suka suka ketakutan gitu kalau memang ragu atau memang nggak ada sesuatu hal yang aneh, ya saya juga jarang keliling, paling keliling tuh kadang-kadang suka muterin dan males lewat lorong itu, lebih baik saya muter ke belakang daripada harus lewat lorong itu. Oh, Bu Dewi itu baru mengerti dan paham gitu. Cuman menurut si security ini, ya udah Bu, nggak apa-apa, santai aja kok. Mereka tuh biasanya cuman sebatas nampakin dan nenek doang, memang nggak pernah yang ngapa-ngapain aneh-aneh. Cuman Dewi ini bilang, ya tetap aja Pak, biarpun cuman sebatas nampakin juga kalau mukanya serem ya saya juga ketakutan gitu kan. Ya iya sih, dan nggak lama si security ini, satu securitynya tuh izin gitu kan, kayak gue beli rokok dulu ya, akhirnya beli rokok kan. Dan si security satunya lagi, Bu saya mau keliling dulu ya, udah jamnya saya buat keliling nih, udah nggak kerasa udah jam 10 gitu. Dan tanpa sadar Dewi pun oh iya udah malam banget gitu ya, oh ya udah Pak, saya juga mau balik lagi ke ruangan kerja sekalian beres-beres buat pulang gitu kan. Si security ini keliling muter, jadi nggak jalan yang sama gitu. Akhirnya dia jalan dan ketemu satu lorong itu. Cuman jadi pas mau ke lorong itu dia harus belok dulu gini, set, baru kelihatan lorongnya gitu kan. Pas lagi belok kayak gini dia ngeliat kok mendadak jadi banyak pasien gitu. Dari situ Dewi itu sebenarnya udah hal yang aneh gitu kan. Tapi Dewi ngerasa kok tiba-tiba pasien banyak. Penasaran dong gitu kan. Jadi lorong ini tuh kayak ada beberapa orang, bukan beberapa sih, ada jumlah sekitaran 8 atau 9 orang lagi jalan gitu. Dan jalannya tuh sama. Jadi kayak searah ke sana semua gitu kan. Dan itu tuh kayak ngebentuk dua barisan gitu, jadi jalannya rendengan gini. Penasaran kan. Akhirnya Dewi tuh jalan pelan-pelan dan ngikutin dari belakang gitu. Dan jalan si orang yang di lorong ini tuh pelan banget. Jadi jalannya tuh set pelan banget lah. Intinya kalau misalkan selangkahnya Dewi bisa dibilang ya kalau sama dia mungkin bisa sekitar 4 sampai 5 langkah gitu, kayak pelan banget gitu. Jalan-jalan dan gak lama Dewi udah ada di belakangnya. Dan pas lagi ada di belakangnya, Dewi gak ngeh dengan, ya bisa dibilang dia cuma fokus sama belakang punggungnya ini, tapi dia gak ngeliat tangan atau bagian yang lainnya gitu. Karena beberapa dari si pasien ini atau yang lagi jalan di lorong ini bisa dibilang cewek gitu, kayak ke bawah gitu kan. Makin dekat kok baunya beda. Dewi tuh kayak ngerasa kalau baunya tuh kayak bau-bau kebakar gitu kan. Dia tuh kayak nyium, kok baunya aneh ya, bau apa ya. Dilihat kiri kanan takutnya ada kabel koslet gitu kan. Enggak gitu kan. Jalan lagi, Dewi tuh belum punya pikiran jelek kalau bau itu berasal dari si orang yang jalan ini. Jalan-jalan dan gak lama peganglah pundak si pasien ini kan. Kak mau kemana, Bu mau kemana gitu kan. Udah malam, gak baik jalan-jalan, mendingan masuk ke kamar lagi. Tapi si orang ini tuh jalan lagi dan gak ngeruin tentang si Dewi ini gitu. Jadi kayak cuek gitu kan, dicuekin sama si setan itu. Jalan sampai akhirnya Dewi penasaran dong. Enggak sampai ditengokin begini ya, enggak, tapi Dewi itu langsung nengok ke arah mukanya. Dan pas ditengok ke mukanya, lu tahu, mukanya itu kayak abis korban kebakaran, lu bayangin aja. Dewi itu langsung teriak minta tolong gitu kan. Dan dia tuh langsung balik lagi ke area security lagi. Dan gak lama sebelum nyampe itu, baru pas belokan itu ketemulah sama security. Dan ditanya sama securitynya, kenapa bu gitu. Dewinya tuh bilang, tadi saya di lorong melihat banyak banget pasien kena luka bakar. Dan pas dilihat kok hilang gitu. Securitynya cuma senyum, ya udah Bu nggak apa-apa, ya udah yuk saya antar ibu ke ruangannya gitu kan. Akhirnya diantar lah. Dan sepanjang perjalanan itu Dewi ini nyeritain kalau dia tuh tadi ngelihat sosok kayak gitu. Ya Bu nggak apa-apa, udah biasa kok kayak gitu. Lain kali kalau misalnya ada kejadian kayak gitu nggak usah ditegor, lebih baik tunggu sampai mereka lewat dulu baru ibu jalan lagi.
Security-nya tuh bilang kayak gitu. Emang udah sering Pak ya? Iya kok udah sering kayak gitu. Saya pun kadang-kadang beberapa kali ngeliat kayak gitu. Ya sama kayak Ibu, pas awal-awal tuh saya negor, tapi udah kesini-sini malas buat negor kayak begitu. Oh gitu ya. Dan akhirnya singkatnya dia sampailah di ruangannya kan, dan security-nya itu ada di luar. Dari situ security-nya, ya udah Bu, udah ini ya, saya balik lagi ke ininya. Cuman dari udah kayak gitu tuh, oh iya Pak silahkan, dia bilang. Berangkat lagi lah. Dan pas lagi balik ke itunya, ya Dewi kan beres-beres nih, beres-beres. Dan setelah beres-beres selesai, dia pulang kan dan keluar dari ruangannya. Tapi kok aneh, si security-nya masih ada, tapi ngadepnya ke belakang dengan pakaian yang sama gitu. Oh kok Bapak masih di sini? Tadi katanya mau pamitan ke belakang, tapi kok diem aja gitu security-nya tuh, nggak nengok, nggak apa, nggak nembal, nggak apa, kayak ya udah cuek kayak gitu, cuek kan. Nah udah dari kayak gitu tuh apa ya, dan pas lagi mau disapa, Pak, satu tangannya tuh copot, truk. Dari situ Dewi panik lagi dan langsung lari. Dan pas udah lari itu tiba-tiba ketemu lagi kan sama security-nya gitu. Pas ketemu, kenapa? Nggak apa-apa Pak. Ya, ini rumah sakit emang bener-bener angker, kata Dewi ya. Baru kali ini saya bener-bener diteror. Security itu cuma senyum-senyum, tapi kayak senyumnya tuh senyum gimana ya? Senyum dia juga ketakutan gitu. Karena ya mungkin takut juga kali ya security-nya. Dari situ pun Dewi tuh, ya udah Pak saya pamit pulang ya. Oh ya udah, hati-hati gitu kan, singkatnya pulang. Dan ya udah tuh, udah pas pulang itu alhamdulillahnya nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Dan Dewi tuh balik lagi lah, udah singkatnya tuh pokoknya udah ngelewatin 2 malam itu tuh ya balik kerja kayak biasa dan pulang cepet, nggak yang sampai malam-malam banget gitu kan. Nah dari situ dia cobalah untuk sharing ke beberapa staff lainnya yang biasanya kena incas malam gitu, atau bagian jaga malam. Bu emang nggak pernah ngalamin gini gitu ya, gosipin setan di situ. Dan akhirnya suster di situ pun pada cerita, atau orang yang pernah jaga malam pun cerita, ya kayak begituan mah buat kita yang udah lama kerja di sini udah biasa gitu. Dan biasanya kalau dapat kejadian kayak gitu ya kita mah ya mau gimana lagi, takut mah ada gitu. Cuman ya udahlah dicuekin aja, dan bingung juga kan mau ngusinnya juga gimana, kata si staff lain tuh. Ya iya juga sih gitu kan. Dan dari situ tuh ngobrol banyak panjang lebar dan lain-lain. Dan sampailah udah ngelewatin gosip itu, singkat ceritanya adalah satu kejadian di mana ada satu, bukan korban sih, jadi kayak ada pasien gitu, dan bisa dibilang urgent banget. Jadi si pasien ini tuh bisa dibilang kayak kena luka bakar gitu, dan harus penanganannya itu harus cepat gitu kan. Dari situ ditanganin, dan ya karena memang dokternya agak telat gitu kan, dan minta buat Dewi ini untuk jagain sementara karena Dewi yang lebih paham daripada beberapa staf yang lain. Akhirnya ya udahlah gitu kan, dan diminta untuk agak lembur dikit gitu kan. Ya udah bagian jaga gitu kan, sampai kurang lebihnya sekitaran jam 2 atau sampai jam 3. Nah kita balik lagi ke Dewinya, sekitaran dia udah lagi jaga kayak gitu kan, biasa lagi. Dan Dewi pun sempet khawatir karena dia kebagian malam lagi. Dan pada saat dia kebagian malam lagi itu sempat sama staf atau bagian susternya itu dia bilang, Kak nanti kita bareng-bareng aja ya kalau kemana-mana, nggak usah misah-misah. Ya nggak apa-apa kok, toh tahu gitu kalau Dewi ini takut dengan kondisi rumah sakit yang kalau udah mulai malam gitu. Nah dari situ tuh ya memang nggak ada kejadian apa-apa, sampai akhirnya ya tetap aja kan nggak mungkin lu kemana-mana berduaan terus gitu kan. Adalah dimana Dewi ini kebelet buat pipis. Nah yang paling parahnya adalah toilet di ruangan dia ini bisa dibilang lagi rusak. Dan mau nggak mau toilet itu ada di bagian tempat dirawatnya si pasien itu ada toilet. Nah, di situ ya udah numpang toilet situ aja kali ya, dia tuh nggak harus ke toilet yang umumnya banget gitu kan. Ya udah deh, dia masuklah ke ruangan pasiennya itu kan. Dan dari situ, Pak aku izin ini ya minjem toiletnya. Oh iya Bu silahkan.
Masuk dong ke toilet, masuk ke toilet. Dia baru sadar, dia tuh sadar banget kalau yang di tempat tidur itu si korban sakit ini gitu kan. Dan sempat ngobrol juga gitu ke toilet, dan pas buka kok tiba-tiba lampu di ruangan si kamar ini tuh tiba-tiba mati. Trek. Buka pintu, pokoknya pas buka pintu langsung mati. Trek. Dari situ langsung Dewi itu kayak panik dong, kayak aduh kenapa mati lampu sih gitu kan. Dewi itu langsung ngerogoh nyari handphonenya yang ada di kantongnya, dan dia langsung nyalain senternya nih, dan pas lagi pak gimana pak gitu kan, kok nggak ada suara. Akhirnya disenterin lah. Pas pertama nyenterin kan nggak langsung ke muka kan, jadi bagian kaki. Oh ternyata ada, tapi kondisinya kayak lagi tidur gitu kan. Oh mungkin lagi istirahat. Dan dari situ nggak lama, pas udah nutupin tirainya gitu, alhamdulillah udah nyala lagi nih lampunya gitu kan. Dia mau buka pintu buat keluar dari ruangan itu gitu, karena ngeliat pasien ini udah tidur, dan kondisi pada saat itu pun udah sekitaran jam 1 malam gitu kan. Akhirnya dia tuh mau coba buka, lah kok kekunci gitu, digubrak-gubrak kok kekunci, kok nggak bisa dibuka gitu ya. Dari situ dia mulai kenapa ya bisa kekunci gitu kan. Ya udah deh, dia mau coba buat nelpon atau staf yang lainnya gitu kan, tapi mendadak sinyalnya hilang. Gimana ya, akhirnya dia lumayan mau teriak tapi nggak enak, dan kondisi dia masih ngadep ke pintu gitu, belum yang ke belakang gitu. Dia masih kenapa tiba-tiba nggak ada sih gitu kan si sinyalnya. Dan dia tuh langsung yang namanya ngebalik lah ke belakang. Di ruangan itu ada 3 bed atau 3 tempat tidur. Yang paling parahnya ketika ngeliat ke belakang, 3 bed itu mendadak penuh semua, walaupun dia tahu pasien yang urgent banget itu cuma ada 1, tapi kok tiba-tiba ada 3. Dewi langsung pucet dong. Dan tiba-tiba tuh lampu tuh langsung kayak sayup-sayup gimana gitu, pokoknya gitu kan, nggak yang mati banget. Aduh, dari situ Dewi langsung teriak dan minta tolong sekencang-kencangnya, tolong sambil ngegubrak-gubrak pintu gitu kan, dan nggak lama itu kayak ada jatuh grup gitu. Dan ternyata benar, yang jatuh adalah si pasien yang dari tempat tidur itu. Pas dicek, itu kondisi si pasien itu tuh bener-bener kayak luka bakar yang pernah Dewi lihat ketika ada di lorong. Dari situ Dewi udah panik, bahkan mungkin kata Dewi dia tuh hampir kayak mau hampir ngompol di celana gitu kan. Nah udah dari kayak gitu nggak tahu gimana tiba-tiba ada yang ngebukain dari luar, dan dari situ semua staf ada termasuk security langsung, kenapa bu, Dewi langsung nangis seketika dong. Dan pas lagi nangis kayak gitu langsung ditenangin lah sama beberapa pekerjanya, dan ya udah Bu Dewi pulang aja. Dan singkatnya itu pun sampai dianterin sama security dan pulang istirahat. Setelah dari kejadian itu Dewi mendadak sakit sekitaran 2-3 hari, demam gitu kan. Nah udah dari kayak kejadian kayak gitu kirain Dewi bakalan kapok, tapi ternyata Dewi masih terus-terusan kerja di situ. Cuman Dewi itu bilang kalau misalnya kebagian shift malam lagi dia nggak mau yang benar-benar sendirian dan lain-lain. Ya walaupun setelah dari kejadian itu Dewi masih tetap ngalamin teror yang kayak gitu, maksudnya masih diteror dengan sosok-sosok yang kayak gitu, tapi karena udah keseringan dan udah terbiasa dan tahu cara ngadepinnya kayak gimana, kayak ya udahlah gitu. Dia tuh jadi nggak terlalu histeris banget kayak sebelum-sebelumnya gitu. Dia pun udah ngalamin yang namanya ketemu dengan sosok yang penampakan yang paling parah di rumah sakit itu. Jadi kayak udah terbiasa kayak staf-staf lainnya gitu. Nah dari situ tuh ya udahlah diterusin ya, karena memang kerjaan di situ tuh enak, lumayan cukup santai. Nah mungkin ceritanya cukup sekian aja kali nih. Nah pelajaran yang bisa diambil dari sini ya silahkan lu ambil, apapun yang baik silahkan lu ambil, apapun yang buruk silahkan lu buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.